السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di negeri ini, negeri yang mayoritas muslimin. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia, penduduk negeri yang merupakan negeri yang di dalamnya penduduknya adalah kaum muslimin terbanyak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, harus kita syukuri. Sebagai muqaddimah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah akan tambah kenikmatan. Kalau kita ingkar dan kufur nikmat, Allah akan murka. Dan Allah katakan inna azabi lasyadid. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin beberapa orang yang pernah ke Singapura atau ke Australia atau negeri-negeri kafir lainnya, mungkin di sana akan menangis sambil mengingat betapa nikmatnya Indonesia. Saya yakin itu. Kalau orang itu mukmin, beriman kepada Allah, dia akan sempit dadanya, sempit hatinya di negeri-negeri kafir sana, dan dia akan rindu dengan negeri ini. Yang dimanapun kita berada berkumandang azan, dimanapun kita berada kita bisa salat berjamaah bersama kaum muslimin, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Adapun di sana
kita pernah mengadakan sholat Jumat pertama kali di masjid tersebut karena masjidnya baru. Itu pun bukan membangun, membeli gereja yang terbengkalai karena di sana izin ibadah boleh dipakai oleh ibadah agama apapun. Maka membeli gereja tadi untuk ibadah Jumat. Besoknya ada yang dipanggil dengan alasan tetangga komplain. Kenapa? Kenapa protes mereka? Suara aminnya mengganggu. Bayangkan, adzan tidak boleh dikeraskan. Di dalam saja sudah selesai, dituruti sama mereka karena memang bukan negeri mereka. Ternyata yang dikomplain aminnya mengganggu katanya. Ikhwani fi din azakumullah. Apalagi di Singapura lebih susah lagi kita cari masjid. Ikhwani fi din azakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur akan ditambah barakah negeri ini. Tetapi kalau kita kufur, na'udzubillah, akan dicabut barakahnya dan berubah menjadi bencana. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk bersama-sama berjamaah. Dan Allah katakan bahwa ini ciri khas kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang kafir musyrikin. Maka Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti mereka kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dan mereka saling bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Umat Islam tidak demikian. Mereka adalah masyarakat terpimpin. Kal jamalil anif idza quyyidan qad. Seperti unta yang jinak diikat dimanapun dia terikat. Artinya mereka adalah orang-orang yang senang untuk diatur, senang tertib, senang damai. Ini kaum muslimin yang hakiki. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang yang memegang urusan kalian. Dan jelas dalam tafsirnya nggak ada perbedaan, nggak ada ikhtilaf, nggak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ulil amri adalah dua, al ulama wal umara. Karena makna secara bahasa dari ulil amri adalah pemegang urusan. Pemegang urusan agama adalah ulama. Pemegang urusan dunia adalah penguasa. Maka mereka semua berkata, taatilah penguasa dan sabarlah bersama penguasa. Maka tentunya negeri yang mayoritas muslimin harusnya tentram, aman. Seharusnya dalam keadaan stabil. Mengapa? Karena peran-peran kaum muslimin dalam stabilitas nasional mereka sudah mengerti sejak awalnya ketika belajar Islam. Sudah tahu. Siapa yang enggak tahu ayat tadi? Atiullah wa atiur Rasulullah ulil amri minkum. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Maka mereka yang memecah belah kaum muslimin,
memecah belah agamanya, dan memecah belah menjadi kelompok-kelompok, aliran-aliran, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW dipisahkan, bukan golongan mereka. Rasulullah SAW bukan golongan orang yang memecah belah kaum muslimin dengan provokasi. Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah umat Islam dengan berbagai macam berita-berita hoax, dengan kedustaan, dengan tuduhan, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang memecah belah kaum muslimin, apalagi sampai menumpahkan darah. Lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk golongan mereka. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Kalau diterjemahkan jamaah ini kebersamaan, tetaplah di dalam kebersamaan dalam satu pimpinan. Wa iyyakum wal furqah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sedangkan dia dari yang berdua lebih jauh. Dari yang bertiga lebih jauh. Apalagi dari yang 200 juta bersatu padu dalam satu pimpinan. Semakin jauh, semakin jauh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih disebutkan oleh Nabi di akhir hadisnya, wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga, yang paling istimewanya, yang paling tingginya, maka atasnya hendaklah menjaga jamaah. Hendaklah atasnya untuk tetap bersama jamaah. Jangan memisahkan diri, jangan memecah belah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah kaidahnya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim rahimahumullah, bahwa al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan azab. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jagalah kebersamaan. Jagalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin di negeri ini khususnya. Dan secara umum persatuan negeri ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-jama'atur rahmah, karena dengan kebersamaan itu akan turun rahmat. Sebaliknya perpecahan akan membawa azab, akan membawa bencana, bahkan akan menyebabkan sebuah negeri hancur. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Disebutkan dalam beberapa ucapan para ulama bahwasanya satu orang namam bisa merusak lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir 1 tahun. Afsadan namam atau yusidun namam ashad atau akthar mimma yusidu sahir fis sana. Mengapa demikian? Tukang sihir itu disebutkan di dalam Al-Quran, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka memecah persatuan antara suami istri, jadi cerai dengan berbagai macam jimat-jimat pengasian, dengan berbagai macam jimat-jimat yang mereka sebut dengan istilah-istilah mereka. Yang ini terpecah, yang itu terpecah. Itu tukang sihir. Betapa jeleknya tukang sihir. Cukup. Betapa jeleknya mereka sudah dipaham dalam sekian banyak dalil. Tetapi an-namam yufsid akthar min dzalik.
namam, tukang adu domba, merusak lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir itu 1 tahun. Mereka merusak 1 tahun, berapa hasil rusakannya? Silahkan lihat. Dan berapa yang dirusak oleh seorang namam, provokator. Memanasi golongan yang ini untuk menyerang yang itu. Memanasi golongan yang sana untuk memerangi yang ini. Memanas-manasi sebagian umat Islam untuk memerangi umat Islam yang lain. Yang ini memanasi yang sana. Apa yang terjadi? Sebuah negara hancur. Orang yang datang ke Suriah hari ini akan berkata, dulu di sini ada Suriah. Mana sekarang? Sirna, hancur, hanya puing-puing. Maka menjaga stabilitas negeri ini adalah kewajiban kita bersama. Kewajiban seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Khususnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lebih sahih lagi, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Abi Asim, disebutkan man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan ketaatan pada penguasa, kemudian memecah belah al-jamaah, merusak dan mengoyak kebersamaan, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dengan mati jahiliyah. Kata An-Nawawi rahimahullah, mati jahiliyah bukan mati kafir, tapi mati asian. Mati dalam keadaan bermaksiat seperti kaum jahiliyah, mati dalam keadaan tidak punya pemimpin. Apa bedanya masyarakat jahiliyah dengan masyarakat Islam? Ya jelaslah perbedaannya banyak. Taib sebutkan salah satunya. Disebutkan oleh para ulama salah satunya, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar, tidak terpimpin. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Islam. Maka terjadi perang suku, terjadi perang kabilah, terjadi pembunuhan, pembantaian, dan ada satu perang saja yang hanya disebabkan karena persaingan lomba balapan kuda sampai hampir 100 tahun tidak berhenti. Mereka saling mewariskan kebencian dan dendam. Jangan lupa mereka adalah musuh kalian. Mereka dulu pernah membunuh nenek moyang kita, maka bayarkan hutang nenek moyang kita pada mereka. Harus lunas. Kapan berhentinya perang itu? Kapan berhentinya? Orang-orang semuanya berkata tidak mungkin akan bisa berhenti perang itu, karena sudah sekian turunan berlanjut terus. Orang mengatakan tidak mungkin. Ternyata dengan datangnya Islam, yang sana masuk Islam, yang ini masuk Islam, aman, tentram. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hingga ketika kembali mereka meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, semakin jauh, mulai terjadi kembali di sebagian tempat karena jauhnya mereka dari ajaran agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dalam ayatnya, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya saling berperang, saling bertikai, saling membunuh, tetapi dengan nikmat dari Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufatin minan nari fa anqadakum minha, dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian daripadanya.
Dua kenikmatan besar di dunia wal akhirah. Dengan agama, dengan syariat, dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh kebersamaan, ukhuwah, tidak liar lagi. Maka sejak itulah berpindah dari masa jahiliyah, dari orde-orde jahiliyah kepada orde Islam. Apa yang terjadi? Tidak pernah lagi mereka menjadi liar. Selalu ada pimpinannya Rasulullah. Setelah itu ada Abu Bakar. Setelah itu ada Umar. Setelah itu ada Uthman yang menjadi khalifah-khalifah Rashid. Setelah itu ada Bani Umayyah ila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan kaget dengan ucapan Rasulullah tadi. Siapa yang memisahkan diri dan memerangi kaum muslimin, memerangi penguasanya, mata mitatan jahiliyah. Bahkan dikatakan pula dalam hadis yang lain, man kharaja minal jama'ati qida shibrin. Siapa yang keluar dari kebersamaan, siapa yang memisahkan diri dari kebersamaan, qida shibrin, sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Hatta yuraji'ahu, hingga dia kembali merujuk dan bergabung kembali bersama kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di akhir hadisnya sama dengan yang tadi, wa man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mautatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan ketaatan pada penguasa, maka matinya mati jahiliyah. Mati seperti zaman jahiliyah, tidak punya pemimpin, mati dalam keadaan liar. Maka perbedaannya yang jelas, masyarakat muslimin masyarakat terpimpin, masyarakat jahiliyah masyarakat liar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabarlah di atas ajaran agama. Sabarlah di atas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya ayyuhan nas, alaikum bit-ta'ati wal jamaah. Nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Fa innaha hablullah alladhi amara bihi. Itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah secara keseluruhan. Apa makna tali Allah? Di dalam tafsir ada dua makna dan kedua-duanya tidak bertentangan. Yang satu bermakna hendaklah kalian berpegang dengan agama ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, hendaklah kalian tetap bersama penguasa muslim, wa injar, wa inzalam, walaupun mungkin punya kejelekan, walaupun mungkin punya kekurangan, kezaliman, selama mereka masih muslim, sabarilah. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diperintahkan pula oleh para sahabatnya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau selanjutnya, wa inna ma yakrahun fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Ketahuilah, apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah, bersama kebersamaan, lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Subhanallah. Alhamdulillah, jelas kalimatnya dinukil dalam tafsir At-Tabari juz keempat halaman 13, dan juga diulangi penukilannya dengan nomor riwayat 7577. Al-Mu'jamul Kabir disebutkan juga di sana. Disebutkan pula dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri
rahimahullah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan disebutkan oleh Adz-Dzahabi sahih. Benar apa kata Imam Hakim bahwa hadis ini sahih. Imam Hakim mensahihkan dan Imam Adz-Dzahabi membenarkan. Benar kata Imam Hakim bahwa itu sahih. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Ibanah oleh Ibnu Battah rahimahullah. Ini barakallahu fikum kalimat yang alhamdulillah sangat jelas. Jangan kalian salah berhitung. Ingin menghilangkan satu kejelekan, tetapi kalian menghancurkan 1000 kebaikan. Kalian ingin menghilangkan satu kejelekan, tetapi kalian menghancurkan satu ummah. Berarti orang ini gak bisa berhitung berapa 1 tambah 1 dan berapa yang lebih banyak, 1 apa 1 juta. Tapi si fulan korban hitung dengan jarimu. Jarinya belum habis sudah selesai. Tetapi ketika terjadi chaos, kehancuran negeri, berapa? Tidak cukup dengan tangan, dengan kaki tidak cukup. Harus dengan kalkulator. Sekian juta manusia terbunuh, sekian triliun kerugian, sekian. Ikhwani fiddin azakumullah. Sesungguhnya ini adalah hitung-hitungan sederhana. Seperti kalimat mana yang lebih besar, wahai anak SD, 1 dengan 10, dia bisa jawab. Apalagi kalau 1 dengan 1 juta, mana yang lebih besar, lebih jelas lagi. Kalau tidak bisa jawab, berarti lebih dungu dari anak SD. Maka para ulama bukan penakut, bukan pengecut. Ketika mereka menyatakan sabar, bukan karena takut, bukan karena pengecut. Mereka menghitung, mereka melihat akibatnya yang lebih besar, lebih mengerikan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditangkap dan dipenjara dalam keadaan tidak salah. Bagaimana mungkin dikatakan salah? Dia menyatakan sunnah, bahwasanya ucapan Allah bukan makhluk. Al-Quran ini benar-benar ucapan Allah. Ditangkap. Tetapi ketika kaum muslimin diwakili oleh tokoh-tokohnya para fuqaha, bayangkan bukan orang biasa, fuqaha Baghdad, fuqaha dari Baghdad, datang kepada Imam Ahmad ke penjaranya. Ya Imam, apakah kita tidak melawan? Apakah kita tidak melawan? Beliau menjawab dengan apa yang ditulis dalam sejarah, dalam sekian riwayat ma'ruf masyhur. La, jangan. La aqulu bidzalik. Aku tidak berpendapat seperti itu. Ad-dam, darah, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin. Jangan, aku tidak sependapat dengan kalian. Padahal beliau yang sakit. Beliau yang tersiksa di penjara, beliau yang dicambuk, beliau yang diinjak-injak di dalam karpet. Diriwayatkan beliau dikulung dalam karpet, kemudian diinjak-injak oleh mereka. Imam Ahmad rahimahullah, dan dicambuk, dilecuti. Tapi ketika ditanya, apakah kita lawan saja? Jangan. Matematikanya 100. Beliau tahu kalau sampai kalian melawan, tentunya masyarakat muslimin yang tidak paham, tetapi karena dia pegawai, dia tentara, dia orang penguasa, akan ikut semua bersama penguasa. Padahal mereka nggak ikut-ikutan sesungguhnya. Mereka masih muslimin, salat dan puasa. Kemudian berperang dengan kaum muslimin, korbannya seluruhnya kaum muslimin dari dua belah pihak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang terjadi pada beberapa ulama yang lain ketika mereka ada yang mencercah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah orang yang kejam, bawahannya Yazid bin Muawiyah. Penguasa yang zalim. Dan disebutkan
bahwa Hajjaj bin Yusuf dalam sejarah zalim, tapi muslim. Kalau berkhutbah dia akan berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap dipetik. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan, maju ke depan, dipenggal di hadapan umum. Bagaimana kira-kira? Apakah penguasa kalian sekejam itu? Ikhwani fiddin, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada yang mencercanya, dijawab dan diingatkan oleh seorang ulama dengan kalimat la tasubbu. Jangan cerca dia, jangan laknat dia. Bisa jadi dia dalam salatnya menyatakan Allahumma gfirli faghfaralah. Karena muslim mesti salat. Dan kalau salat mesti akan berkata Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Kalau salat mesti setelah assalamualaikum astagfirullah, astagfirullah. Kalau diampuni oleh Allah, berarti engkau mencerca orang yang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Yazid yang menyuruhnya, Hajjaj bin Yusuf ketika membunuh tadi dengan alasan yang kata mereka syar'i. Apa itu? Pemberontak, subversif. Saya dengar kamu ikut bersama pemberontak, penggal dia. Ikhwani fillah azakumullah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran waqatilul lati tabghi. Padahal tidak demikian keadaannya, bahkan ada ulama yang ikut terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf. Tetapi apa jawabnya? La tasubbuh. Jangan cerca dia, jangan laknat dia. Bisa jadi dia dalam salatnya menyatakan Allahumma gfirli, kemudian Allah ampuni. Kembali kepada pembahasan kita, ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam mereka yang keluar memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan ancaman-ancaman mitatan jahiliyah. Diancam, engkau bukan golongannya, aku bukan golongan mereka. Wa innama yakrahun, apa yang tidak kalian sukai. Bersama kebersamaan tadi, bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kau sukai tetapi bersama perpecahan. Dan ini barakallahu fikum biasanya kalau sudah terjadi baru berkata iya. Masa begitu? Tak bisa. Kita harus rubah, kita harus ganti, kita harus begini, kita harus begitu. Ila akhirih. Ternyata setelah lihat yang terjadi nggak bisa direm. Terus yang ini menumpahkan darah yang sana, yang ini membakar yang sana, ila akhirnya sampai hancur, bingung bagaimana menghentikannya. Sampai orang keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia membunuh orang. Kenapa kamu bunuh dia? Nggak tahu. Kok bisanya nggak tahu kamu bunuh? Saya khawatir dia bunuh saya. Lihat, ini namanya zaman fitnah, zaman kekacauan, zaman chaos. Dia lihat tangannya orang tadi, ini kelompok mana ini? Begitu dia gerak, padahal mau membenarkan bajunya mungkin, langsung dia bunuh. Takut ambil senjata nembak saya. Itu terjadi, barakallahu fikum, bukan tidak terjadi. Di Sudan terjadi. Pengakuan mereka, demi Allah, aku membunuh orang dalam keadaan aku tidak tahu kenapa bunuh dia. Hanya aku takut kalau dia bunuh saya. Apakah ada yang suka negeri yang sudah kacau seperti itu? Apakah ada yang senang? Enggak ada. Yang senang hanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Kafir dia, tetapi berpura-pura Islam, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin menghancurkan negara yang bernama Indonesia, dan ingin memecah belah mereka agar mereka semuanya saling berperang, saling membunuh, saling membakar, saling menghancurkan, dan mereka tersenyum akan membangun kehendaknya di atas puing-puing kaum muslimin, di atas bangkai-bangkai kaum muslimin. A'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perintah untuk berjamaah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat. Karena komunitas tanpa pemimpin kacau. Tidak mungkin sekumpulan kaum muslimin tanpa ada penguasa. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan seperti dan sesuai semakna dengan apa yang Allah katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Nabi, man ata'ani faqad ata'allah wa man 'asani faqad 'asallah wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad 'asani. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah. Di siapa yang bermaksiat kepadaku berarti bermaksiat kepada Allah. Siapa yang mentaati penguasanya berarti dia mentaati aku, kata Nabi. Dan siapa yang menentang penguasanya berarti dia menentang aku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah tahu, sudah bisa memperkirakan jawaban-jawaban mereka yang tidak mau dinasehati dengan nasihat ini. Mesti jawabannya, tapi penguasanya begini, tapi penguasanya begitu. Maka saya bacakan hadis berikutnya. Kata Nabi, yakunu umara'u talinu lahumul julud. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit kita lembut tapi hati tidak tentram. Artinya tidak ada yang dihukum, gak ada yang dicambuk, gak ada yang dibunuh, tapi hati gak tentram, gak aman. Dengan kata lain, penguasanya lemah. Tsumma yakunu umara, kemudian datang penguasa-penguasa, tasma'izzu minhumul qulub. Akan muncul nanti penguasa yang hati gemetar ketakutan, bulu kuduk berdiri, taksya'iru minhumul julud. Berkata sahabat atau salah satu sahabat, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi saja penguasa yang seperti itu kejamnya? Qala la, ma aqamu fikumus salah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Demikian pula hadis yang sejenis, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan akan datang nanti umara qulubuhum qulubus syayatin fi jutmanil insi. Hati-hati mereka hati-hati setan, tetapi di dalam tubuh-tubuh manusia. Sama para sahabat ketakutan, ya Rasulullah, apakah afala nunabidhuhum bisayf? Afala nunabidhuhum bisayf? Apakah tidak kita sikat saja dengan pedang-pedang kita? Dijawab, jangan. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Kalau masih menegakkan salat berarti masih muslim. Kalau masih muslim berarti masih mengucapkan astagfirullah, masih mengucapkan rabbi firli warhamni, masih mengucapkan doa kepada Allah. Ikhwani fillah azakumullah. Kalau begitu bagaimana? Masa penguasa begitu kita tidak boleh melawan? Sabar. Apa maknanya sabar? Sabar maknanya kita tetap dalam garis-garis sunnah, dalam garis-garis syariah. Kita tetap di dalam perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak memeranginya, karena mereka masih muslimin. Tidak halal darahnya. La yahillu damam ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath. Itu pun hukuman yang berhak adalah penguasa. Seorang yang pernah menikah berzina dirajam oleh penguasa. Seorang yang membunuh dibunuh qisas oleh penguasa. Dan seorang yang keluar dari Islam sebagai murtad dibunuh oleh penguasa. Itu pun setelah istitabah, setelah diminta taubat 3 hari. Yustatab thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat alhamdulillah, kalau tidak maka dipenggal lehernya oleh penguasa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, negeri akan kokoh, negeri akan aman tentram
terjaga stabilitasnya jika masyarakat musliminnya berpegang dengan hadis-hadis ini dan mereka sabar di atas sunnah. Tapi kita jengkel, marah. Siapa yang tidak marah dengan kedoliman-kedoliman? Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sabar dan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW mau masuk ke Mekah untuk ibadah, untuk haji dan umrah, bukan untuk mengacau, bukan untuk berperang, ibadah, dihalangi oleh Quraisy. Tetapi barakallahu fikum, ketika para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kita lawan saja mereka, kita perangi saja mereka. Jangan, kata Nabi. Bukan karena mereka bukan musyrikin, mereka musyrikin kufar. Tetapi bulan itu bulan haram, bulan suci. Tanah tersebut tanah haram, tanah suci. Tidak boleh dilanggar. Maka Nabi membacakan ayatnya dalam Al-Quran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Saya ulangi ayatnya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu, bersikap adillah. Karena itu adalah akrab littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Apa maknanya adil? Adil adalah tetap di atas hukum-hukum Allah. Kalau itu bulan suci jangan dilanggar. Kalau itu tanah suci jangan dilanggar. Kalau Allah sudah turunkan kufu aidiyakum, jaga tangan-tangan kalian, ya jaga tangan-tangan kalian. Walaupun para sahabat sudah marah, ditahan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk keadilan adalah untuk tidak menumpahkan darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Walaupun marah, walaupun jengkel, walaupun kita sangat bencinya, tapi ketika kita akan berbuat sesuatu yang menumpahkan darah, kita ingat mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Ditahan. Itu namanya adil. Maka yang namanya muslim, yang namanya seorang pengikut sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, adalah orang yang istiqomah di atas sunnah dan mempertahankan al jamaah. Tidak memecah belah al jamaah dan tidak menyelisihi sunnah. Walaupun emosinya, walaupun marahnya sudah meluap di hatinya, ditahan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Adapun mereka yang berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, pokoknya saya harus melampiaskan, kami harus melampiaskan kebencian kami, maka berarti orang ini bukan ahlus sunnah, tapi ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, pengikut kemarahan pribadinya, pengikut kejengkelan hatinya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan ketika para sahabat memintanya, fa'usina ya Rasulullah, berikan pada kami pesan-pesan wasiat. Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'. Aku pesankan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk tetap sabar bersama penguasa kalian, walaupun penguasanya adalah bekas turunan budak dari Ethiopia yang hitam dan terpotong hidungnya. Ditunjukkan oleh Nabi kejelekan-kejelekan tadi, tetapi menyatakan tetaplah bersama penguasa kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sabar.
Ini peran seorang muslim untuk menjaga stabilitas negeri ini adalah dengan sabar di atas sunnah. Maknanya sabar di atas sunnah, barakallahu fikum, adalah tetap di dalam hikmah. Jangan ekstrim dan jangan ekstrim. Termasuk sabar adalah sabar di atas perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan. Yang dikatakan sabar di dalamnya termasuk tetap dalam al-hilm. Jangan terbawa emosi. Tetap dalam hitungan syariat. Demikian pula termasuk sabar dengan kekurangan penguasa dan tidak memberontak atau melawan dengan pedang-pedangnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang berat. Paling berat menahan emosi. Bahkan kalau kita sudah emosi, rasanya musuh kita itu inginnya kita potong-potong kecil-kecil, ya, saking jengkelnya. Tetapi seorang mukmin punya kekang. Seorang mukmin punya kekang, yaitu syariat. Kesana, kesini, jangan kesini. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kepuasan hawa nafsunya, tidak. Tetapi mereka terbimbing, diarahkan oleh Quran wa Sunnah. Ikhwani fiddina, azakumullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang gak ada yang meragukan seorang pun ulama yang meragukan kesahihannya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, maka sabarlah. Hadis kedua yang juga dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari dengan nomor hadis 3581, Muslim dengan nomor hadis 1850 atau 45. Qala amma ba'd innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh amma ba'd, sesungguhnya kalian pasti akan melihat nanti penguasa-penguasa yang melakukan atharah. Atharah adalah mementingkan pribadinya, tidak memberikan hak pada rakyat. Atharah adalah kecurangan, mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan rakyatnya. Korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya, itu semua atharah. Satarawna ba'di atharah, kalian akan melihat setelahku atharah. Fasbiru, sabarlah, hatta talaqawni, hingga kalian bertemu aku. Dalam riwayat, hingga kalian bertemu aku di telaga Haud. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, nasihat Rasulullah SAW pasti baik. Jangan ragu. Lu nanti begini, nanti begitu. Jangan kalian suudzon dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kalian melanggar sunnah ini, yang terjadi mesti adalah kejelekan, kehancuran, musibah-musibah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa dikira tidak ada orang-orang kafir di luar sana yang hasad kepada negeri ini? Apa dikira tidak ada orang-orang kafir di luar Indonesia sana yang menginginkan kehancuran negeri yang mayoritas muslimin ini? Negeri yang Masya Allah hijau, negeri yang aman. Barakallahu fikum. Relatif aman. Tetapi ada begini, iya. Tetapi saya katakan relatif aman. Kalian bisa bekerja, bisa belajar, bisa bermajlis dalam majlis ilmu, kalian bisa beribadah, kalian bisa. Memang kadang-kadang kenikmatan itu kalau ada pada diri kita belum terasa. Ketika dicabut baru terasa. Ternyata kemarin itu nikmat. Seperti orang yang sehat. Lupa kalau dia sedang di atas kenikmatan. Sampai ketika dia berbaring di rumah sakit gak bisa apa-apa.
Baru dia berkata betapa nikmatnya kemarin ketika sehat. Saya khawatir ketika kita melupakan kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, tiba-tiba Allah cabut menjadi sebuah petaka, musibah, kehancuran negeri, pertumpahan darah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalian baru berpikir betapa nikmatnya kemarin. Terlambat. Terlambat kamu. Karena sudah hancur. Harus dibangun sekian puluh tahun lagi. Harus dikembalikan sekian lama. Tidak bisa begitu saja kembali. Ikhwani fiddin azakumullah. Mereka yang membakar gedung, mereka yang merusak pasar, mereka yang bakar pasar, emang siapa yang rugi? Ya mereka sendiri. Mau belanja ke pasar, oh iya pasarnya udah saya bakar sendiri. Mau ke toko, oh iya orangnya udah pada ngungsi. Mau ngurus sesuatu, oh iya gedungnya sudah saya bakar. Kacau. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum dicabut kembali kenikmatan itu, syukurilah. Itu muqaddimah saya sebelum kita bicara tadi. Syukurilah apa yang sudah kita dapatkan dari Allah di negeri ini, yaitu kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam bertijarah, kemudahan dalam hidup ila akhirih. Oh, ada kekurangan-kekurangannya, ada. Sabar. Mereka yang mampu untuk menasehati penguasa berkewajiban untuk menasehatinya dengan cara-cara yang diajarkan dalam sunnah. Menyampaikan pada mereka sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, "Man yansah lidi sultanin falyakhud biyadihi." Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka datangilah secara pribadinya. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau dia mendengar nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa fala alaik. Kalau ternyata tidak mau mendengarkan nasihatmu, bukan salahmu. Kamu sudah menyampaikan. Kemana ayat yang sering kita baca? Wa ma alaika illal balagh. Al balaghul mubin. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Sampaikan. Adapun mereka tidak melakukan, ya Allah, aku sudah sampaikan pada mereka. Niscaya Allah yang akan memperhitungkan, mengadabnya di dunia atau di akhirat atau di kedua-duanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Anas bin Malik, nahana kubara'ana, bahwa pembesar-pembesar kami melarang kami untuk mencerca penguasa, berkhianat pada penguasa dan membenci penguasa. La tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah, fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik, tidak mengataskan dirinya sendiri, tetapi mengatasnamakan para sahabat. Nahana kubara'ana, melarang kami pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Min ashabi Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah. La tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki di hadapan umum penguasa kalian. Jangan kalian mengkhianati penguasa kalian. Wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwa kepada Allah artinya tetap di atas ketakwaan, di atas syariat. Sabar artinya jangan terbawa emosi, jangan terbawa amarah. Nanti akibatnya runyam. Seperti seorang suami yang marah sama istrinya. Banting sana, banting sini, pecahkan sana, pecahkan sini, sampai hancur rumahnya. Setelah itu ngelamun, kenapa saya hancurkan rumah saya sendiri? Mungkin benar beberapa orang yang berkata amarah itu gila sesaat. Amarah itu gila sesaat. Karena setelah itu dia menyalahkan dirinya. Kenapa? Barang bagus seperti saya pecahkan sendiri.
Menyesal. Dia yang ngomong tadi adalah dia yang mecahkan tadi. Apakah orang yang berbeda? Orang yang sama. Hanya saja yang tadi sudah dikuasai emosi, sekarang sudah sembuh. Baru berpikir sehat. Tetapi ini skupnya lebih besar. Maka ancamannya dari Allah dan Rasulnya lebih besar. Yaitu bukan rumah yang kecil, tetapi rumah dalam bentuk negara. Jangan kita rusak sendiri. Jangan kita hancurkan sendiri. Kita jaga bersama-sama. Ini peran seorang muslim terhadap negerinya. Agar terus terjaga stabilitasnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabu ahli al-hadith tarkul khuruj bil qital. Madhab ahli al-hadith adalah tidak memberontak memerangi penguasa atau raja atau apapun namanya yang muslim. Wasabr ala dhulmihim, dan sabar terhadap kedoliman mereka. Hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Saya ulangi ucapan beliau bahwa madhab ahlul hadis, madhab ahlus sunnah adalah tidak melawan penguasa, tidak memberontak kepada penguasa yang muslim. Disebutkan di sini al-muluk, dan sabar, tidak memberontak dan sabar terhadap kekurangan dan kedoliman mereka. Sampai kapan? Hatta yastariha barrun, hingga istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Hingga istirahat orang yang baik, yaitu meninggal, atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Allah wafatkan dia, selesai urusan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata An-Nawawi, tokoh besar dari madhab Syafi'i rahimahullah, wa ammal khuruj ala wulatil umur, adapun memberontak kepada para penguasa dan memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun memerangi penguasa muslim, hukumnya haram dengan kesepakatan ijma' seluruh kaum muslimin. Dan saya kira mayoritas kaum muslimin di Indonesia bermadhab dengan madhab Syafi'i. Dan ini ucapan tokoh besarnya dari madhab Syafi'i, yaitu An-Nawawi rahimahullah. Masih belum selesai ucapan beliau, saya lanjutkan. Faharamun bi ijma'ul muslimin wa in kanu fasaqah zalimin. Memerangi penguasa tidak halal, haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, walaupun fasaqah, fasik, zalimin, walaupun mereka zalim. Wa ajma' ahli sunnah annahu la yan'azil sultan bil fisqi, dan sepakat ijma' seluruh ahli sunnah bahwa sultan penguasa tidak dilepas, tidak diturunkan dengan paksa karena satu kefasikan. Tidak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam hadis-hadis tadi disebutkan selalu dengan kalimat ma aqamu fikumus shalah, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat, selama mereka menegakkan salat. Artinya itu ciri-ciri yang jelas. Tapi bagaimana kalau munafik? Ya Rasulullah, kalau kita tanyakan pada Rasulullah SAW, bagaimana kalau munafik? Rasulullah SAW pernah disakiti oleh munafik, bukan sekali. Yang pertama, ketika dalam perang Tabuk, ada munafikin yang berkata, undur qurra'una haula arghabu butunan wa ajbaduna indal liqa. Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang, katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, orang ini bilang begini, bilang begitu. Orang tadi mengejar Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku tidak serius. Maka turun
ayat yang dibacakan saat itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian menjadikan bahan olok-olok, bahan senda gurau? La ta'tadiru, jangan cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada yang berkata, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, kata Nabi, jangan. Mengapa? Karena dohirnya muslim. Dohirnya muslim. Kalau dibunuh, orang di luar akan berkata, lihat Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Ikhwani fillah azakumullah. Sudah banyak yang lihat jam, jadi saya ikut lihat jam. Ada satu lagi, kalau masih ada waktu sedikit. Ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang, dan beliau seorang Rasul yang tidak mungkin berbuat sesuatu kecuali dengan wahyu, dibagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebetulan dari Quraisy. Dikira nepotisme, mementingkan golongannya sendiri. Dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Quraisy pada perang Hunain. Tiba-tiba ada orang yang menuduh Rasulullah SAW nepotis. Ya Muhammad, i'dil, dengan mata melotot, dengan urat leher yang menggelembung, menyatakan i'dil, muka memerah. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil, innaka lam ta'dil, engkau tidak adil. yakni menganggap Rasulullah membaginya hanya untuk orang-orang Quraisy saja, golongannya sendiri. Maka Rasulullah SAW marah, bukan tidak marah. Nabi marah dan menyatakan, "Faman ya'dil illam a'dil." Siapa yang adil kalau Rasulnya tidak adil? Kalau Rasulullah SAW dituduh tidak adil, siapa yang adil? Maka sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia." Kata Nabi, "Jangan. Nanti mereka akan berkata bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri." Sabar Rasulullah SAW. Padahal disakiti hatinya. Rasulullah SAW berkata, "Rahimallahu Musa, faqad udiya bi akthar min dhalik fa sabar." Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Rahimallahu Musa, faqad udiya." Atau dalam riwayat faqad ubtuliya bi ashadda minha fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Musa disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Musa juga banyak diganggu oleh Bani Israel dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ikhwani fiddina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi diperingatkan oleh Nabi, bukan dibiarkan hurran taliqa, bukan dibiarkan orang tadi bebas merdeka tanpa ada peringatan, tidak. Rasulullah SAW memperingatkan, hati-hati dari model manusia yang seperti ini. Sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqiruna salatakum bi salatihim. Akan muncul satu kaum dari turunan model orang yang seperti ini. Satu kaum yang puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Dalam riwayat disebutkan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Justru umat Islam yang dibunuh oleh mereka dan diperangi oleh mereka. Sehingga dijuluki oleh para ulama tokoh munafik tadi dengan cikal bakal khawarij, pemberontak yang tidak pernah puas pada penguasanya. Jangankan penguasa sekarang, Utsman bin Affan mereka tidak puas. Jangankan Utsman bin Affan, Rasulullah dia tidak puas. Siapa dia? Dzul Khuwaisirah tadi. Adil, bersikap adillah engkau penguasa yang tidak adil. Astagfirullah. Berarti sifat-sifat ini warisan dari munafik kepada para pemberontak di zaman Utsman, diwariskan lagi kepada Khawarij yang berikutnya ila akhirih.
Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berpikirlah panjang ke depan dan berpikirlah dengan berpikir luas. Tidak berpikir sempit hanya pada dirinya dan saya. Karena saya digusur, saya harus perangi. Digusurnya untuk apa? Untuk bangun rumahnya dia. Untuk jalan kalian sendiri. Untuk jalan kita sendiri. Untuk jalan masyarakat secara umum. Kebetulan rumah kamu yang tergusur. Ikhwani fillah azakumullah ala kulli hal. Itu semua sesungguhnya bisa diurus, bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lain selain memerangi, memberontak, mencaci maki dan memprovokasi. Saya enggak merangi. Saya juga enggak mengucapkan apa-apa. Cuma saya tulis di internet betapa tidak layaknya orang ini untuk memimpin. Ya sama, bahkan engkaulah berarti kuncinya. Karena tulisanmu mereka semua bangkit memberontak. Ikhwanifidina azakumullah. Itu kalau urusan dari atas ke bawah. Rakyat kepada penguasa, penguasa pada rakyatnya. Sesungguhnya yang kita bicarakan bukan hanya itu. Yang namanya stabilitas juga antara satu kaum dengan kaum lain sesama rakyat. Antara kelompok dengan kelompok lain juga sama. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah hanya karena masalah perbedaan pemahaman padahal mereka semua muslimin. Memang kalau berbeda paham berarti halal darahnya? Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kaitannya dengan masalah turunan. Oh, ini bukan dari turunan ningrat, ini bukan dari turunan sana, ini bukan dari turunan ini, bukan dari suku ini, suku itu. Lebih parah lagi. Apa kaitannya? Ikhwani fiddin azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada season kedua biidznillah taala kita akan bahas sedikit fitnah dari munafikin yang biasanya mereka adalah utusan-utusan dari orang kafir di luar sana yang selalu memprovokasi kaum muslimin untuk berpecah belah, untuk saling berperang, untuk saling membunuh dan kemudian hancurlah negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin dan menjadikan negeri ini negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abihi wattabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara sabar dan takwa,
sebagai solusi untuk menjaga stabilitas negeri, tentunya kita akan bicara ujian. Maksud saya bahwa tidak mudah kita untuk sabar tetap di atas sunnah dalam keadaan banyak yang mengobarkan fitnah. Tidak mudah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa ketika banyak syubhat, banyak berbagai macam provokasi-provokasi yang kadang-kadang meyakinkan, isu-isu yang kayaknya benar. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita katakan memang demikianlah dunia, tidak akan lepas dari cobaan dan ujian. Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian, kata Nabi, akan ada hari-hari sabar. Al-qabid bis-sunnah ala ma antum alaih, al-qabid fihinna ala ma antum alaih. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mithlu ajri 50 minkum. Qala ya Rasulullah, awala minhum atau awa minhum? Qala bal minkum. Akan ada nanti hari-hari sabar yang berat. Orang yang berpegang dengannya bima antum alaih kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Berpegang dengan ajaran mendapatkan pahala 50 kali lipat para sahabat. Sehingga semangatlah untuk sabar di atas sunnah. Semangatlah untuk sabar di atas agama, di atas perintah-perintah Allah, di atas apa yang sudah kita pahami tadi di season pertama. Walaupun berat, walaupun mendapatkan tuduhan, cemoohan dan seterusnya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, ini ujian. Alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman tanpa diuji? Apakah akan dibiarkan mengaku-ngaku kami muslim, kami mukmin, kami ahlu sunnah wal jamaah tanpa diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, maka Allah tahu dan Allah Maha tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka ujian tadi adalah untuk saringan ghirbal. Disaring mana mukhlisin, mana orang-orang yang ikhlas, dan mana orang-orang yang ahlu dunia. Disaring mana ahlu sunnah dan mana ahlul hawa. Disaring siapa yang sungguh-sungguh jujur karena Allah dan siapa yang karena ada keinginan-keinginan tertentu dalam tanda petik politik. Tujuan-tujuan pribadi. Karena memang selalu ada setiap gerakan-gerakan massa ada penunggangnya. Mesti ada orang yang memanfaatkan atau ada pihak yang memanfaatkannya. Dan mereka inilah yang biasanya memberikan provokasi-provokasi agar mereka mendapatkan keuntungan. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Seperti karapan sapi. Sapi itu ditunggangi. Dan bagaimana supaya lari? Disakiti. Dilukai. Dibikin perih. Dibikin sakit.
Terus diprovokasi agar semakin cepat larinya. Siapa yang untung? Bukan sapinya, orang yang di atasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka hendaklah kita menjadi muslimin yang mulia, tidak menjadi tunggangan. Hendaklah kita menjadi rakyat yang terhormat, tidak dimanfaatkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan dengan tegas bahwa kami memegang sunnah dan sunnah melarang. Bukankah berarti kalau begini niscaya akan begitu. Kamu bayangkan akan begini. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau jangan masuk sama sekali. Mengapa? Hadisnya menyatakan wa injar, wa in zalam. Hadisnya menyatakan ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka masih muslim, masih menegakkan salat. Inilah ujian. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya jadi fitnah, jadi ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar, kata Allah. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, pada season yang kedua ini saya ingin mengingatkan fitnah lainnya. Bukan hanya fitnah yang mengadu domba antara rakyat dengan penguasa, penguasa dengan rakyatnya. Juga ada fitnah dari orang-orang kafir dan munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman dekat orang-orang yang di luar kalian, wahai muslimin. Di luar kalian ini orang-orang kafir atau orang-orang kafir yang berpura-pura Islam alias munafik. La ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah peduli dengan kalian. Waddu ma'anittum, mereka berharap apa yang menyusahkan kalian. Mereka berkeinginan apa yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Telah terlihat dari ketergelinciran ucapan-ucapan mereka. Bahwa mereka anti-Islam, tidak suka Islam, benci kaum muslimin, benci sunnah, benci ajaran Rasul. Tampak di mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, kata Allah, akbar. Kita tidak tahu hati mereka, tapi Allah berkata, yang tersembunyi lebih besar lagi. Yang terucap sudah terlihat. Mereka anti-Islam. Tetapi wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Kata Allah, kami sudah jelaskan ayat-ayatnya pada kalian. Kalau saja kalian mau berpikir, kalau saja kalian mau menggunakan akal-akal kalian. Orang yang menggunakan akal itu tidak dungu. Kalau dungu berarti akalnya tidak digunakan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahwa tampak kebencian dari mulut mereka dan yang tersembunyi lebih besar. Maka fala tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan dijadikan kawan dekat orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang yang terlihat ciri-cirinya, ciri-ciri nifaq, kebenciannya pada Islam. Jangan ikuti mereka. Sudah tampak. Jangan turuti provokasinya. Jangan dengar fitnah-fitnahnya. Jangan terbawa dengan berbagai macam argumen-argumennya. Bahaya.
Ketika kalian hancur, mereka tersenyum. Ketika umat Islam di Indonesia ini pecah belah dan kemudian negerinya hancur, mereka gembira. Mendapatkan hadiah, mendapatkan piala. Engkau pemenang karapan sapi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sapinya dikandangi kembali, dicocok hidungnya kembali untuk diseret kemana mereka mau. Ayat berikutnya, kata Allah, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian ini, kata Allah, kalian cinta pada mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, padahal kalian ini beriman pada kitab seluruhnya. Mengapa cinta pada mereka padahal mereka tidak cinta pada kalian? Kalian suka pada mereka, memuliakan mereka, padahal mereka tidak suka pada kalian dan menginginkan kejelekan pada kalian. Idza laqukum qalu amanna. Kalau bertemu kalian mereka berkata kami juga beriman. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Tetapi ketika mereka kembali ke grup-grup mereka, ke golongan-golongan mereka sendiri, 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Mereka menggigit jari-jari mereka terhadap kalian, jengkel kepada kalian. Kata Allah, qul mutu bighaidhikum. Qul, katakan pada mereka, mutu bighaidhikum. Marahlah kalian dan matilah kalian dengan kemarahan kalian. Kami tidak peduli. Mutu bighaidhikum, matilah dengan kemarahan kalian. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Sehingga jangan terprovokasi. Walaupun mereka memprovokasi dengan berbagai macam cercaan, permusuhan, kebencian, seakan-akan mau perang. Jangan terbawa. Jangan tersulut emosinya. Agama tetap agama, hukum tetap hukum, tidak berubah. Yang haram tetap haram. Ikhwani fillah, a'azakum, masih ada ayat berikutnya. Selanjutnya Allah katakan, in tamsaskum tasu'hum, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka jengkel. Tasu'hum, merasa jelek. Wah, umat Islam kok aman-aman terus. Nggak suka mereka. Bagaimana supaya negeri muslimin ini hancur? Jangan aman-aman terus. Dia rusak yang sana, berhasil. Dia rusak yang sini, berhasil. Dia rusak negeri yang sana, hancur negeri Indonesia. Jangan. Pada kita, pada kalian, pada seluruh kaum muslimin yang ada di sini. Kalau terprovokasi, ya berarti mereka berhasil kembali. Menang kembali karapan sapinya. Ikhwani fiddina, azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan mereka tidak suka. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau menimpa kalian musibah, prahara, petaka, bencana, yafrahu biha, mereka gembira, mereka senang melihat mayat-mayat kaum muslimin bergelimpangan. Mereka senang sebuah negeri yang besar dari negeri muslimin hancur. Yafrahu, farhan, yafrahu biha. Dan kuncinya Allah katakan pada penutup ayat ini, wa tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Tapi kalau kalian sabar, kata Allah, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka gak akan merugikan kalian sedikit pun.
Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Allah tahu seluruhnya apa yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana. Dan Allah sebaik-baiknya membuat rencana. Mereka punya kaid. Fa'akidu kaida. Aku pun kata Allah membuat kaid untuk mereka. Mereka bikin tipu daya, Allah juga merencanakan tipu daya untuk mereka. Jangan khawatir, sabar. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa, tipu daya mereka enggak akan merugikan kalian. Subhanallah. Sama dua ini. Takwa dengan sabar, sabar dengan takwa. Ini kuncinya menghadapi mereka tadi. Orang kafir dan para munafikin. Yang tadi pada season pertama. Bagaimana kalau begini penguasanya? Bagaimana kalau begitu penguasanya ya Rasulullah? Apa jawabnya? Ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sama jawabannya. Wattaqullaha wasbiru. Maka provokasi antar rakyat dengan penguasanya, provokasi antar golongan dengan golongan lainnya, hati-hati. Hadapi dengan sabar dan ketakwaan. Sabarnya adalah istiqamah di atas sunnah, jangan bergeser. Istiqamah di atas dalil-dalil yang sudah dibahas tadi sebagiannya dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya, jangan bergeser. Itu sabar. Sabar di atas syariat Allah, sabar di atas sunnah Rasulullah, sabar di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah. Sedangkan takwanya, sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, ta'amal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Beramal mentaati Allah. Tentunya juga perintah Allah yang melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu. Tarju thawab Allah, dan kalian ikhlas berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para provokator dan sejenisnya akan kebingungan menghadapi kaum muslimin. Mengapa? Ditawari ini tidak mau, tawari itu tidak mau. Kalau gitu takut-takuti dengan ini nggak bergeming, ditakut-takuti dengan itu nggak bergeming, dengan isu-isu yang mengerikan juga nggak goyah. Ini kalian maunya apa sih? Keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka nggak punya. Itu yang mereka nggak punya. Makanya syaitan mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Ketika menyatakan aku akan sesatkan mereka manusia seluruhnya, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia sudah ngaku lemah, nggak bisa goda mereka. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang ikhlas. Karena syaitan menggoda manusia dengan iming-iming. Ditawarkan ini, tawarkan itu, tawarkan jabatan kedudukan, ditawarkan kepemimpinan, ditawarkan kepemimpinan tertinggi, ditawarkan segala macam jabatan politik. Atau ditawarkan dunia, harta yang berlimpah, atau ditawarkan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Kalau tidak bisa, sebaliknya, syaitan akan mengancam, hati-hati. Dengan apa itu? Takhwif. Wa yukhawifuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian mukmin. Maka tawaran tadi dan ancaman tadi, tawaran dunia dan ancaman dunia tadi, bagi orang mukhlasin enggak ngaruh. Bagi orang yang ikhlas, tidak akan bisa menggoyahkan mereka. Bagi orang yang ikhlas, nggak akan ngaruh sedikit pun. Kalian tawarkan apa? Segitu. Allah menawarkan kami jannah.
Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia. Di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Qatrah minad dunya, qatrah minal jannah, setetes dari surga mengalahkan seluruh isi dunia. Setetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh. Takhwif, ditakut-takuti apa? Yang paling mengerikan di dunia. Orang beriman dan ikhlas tadi akan menjawab, Allah menakut-nakuti saya lebih mengerikan dari itu. Yaitu azab benar. Khalidan mukhalladan fiha. Azab yang mengerikan. Maka syaitan iblis berkata di hadapan Allah, kami akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang memang hanya mengharapkan ridhamu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat seperti ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mastathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan, ketakutan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, hingga rasul dan orang beriman yang bersamanya bertanya-tanya, mata nasrullah. Mereka mukminin, percaya kalau pertolongan akan datang, tetapi karena beratnya, susahnya, mereka berkata, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, sebentar lagi. Bukankah mirip dengan jawaban Rasulullah SAW? Bahkan persis. Fasbiru innal amra qarib. Ulangi lagi kajian sesal pertama tadi. Nabi menyatakan fasbiru fa innal amra qarib. Sabarlah, kan urusannya dekat, sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum Allah buktikan siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berupaya mengikuti syariat dan siapa yang sabirin. Apa maknanya? Sama kandungannya dengan ayat yang tadi. Sampai teruji, sampai terbukti, sampai terlihat siapa orang-orang yang jahadu, yang berjuang di atas syariat Allah, tidak bergeser, tidak menyimpang, tidak mengikuti hawa nafsunya karena marah, tidak, tetap di atas syariat, di atas hukum, dan sabar di atas syariat tadi, sabar di atas sunnah tadi, baru pantas berharap surga. Kalau tidak seperti itu jangan berharap surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merekalah orang-orang yang nanti akan menjadi pembimbing-pembimbing umat. Merekalah yang Allah katakan nantinya akan menjadi hudatan muhtadin, pembimbing-pembimbing umat dengan hidayah. Allah katakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa makna ayat ini? Waja'alna minhum a'immah, kami jadikan mereka imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang membimbing dengan perintah kami, dengan agama,
dengan sunnah, dengan syariat Allah. Kapan itu Allah jadikan mereka menjadi pembimbing umat? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Selalu kembalinya sabar dan yakin, sabar dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Apakah adanya penguasa-penguasa umara dari kalangan kaum perempuan menjadi sebab runtuhnya suatu negara, sebabnya syariat? Bagaimana menyikapi fenomena ada yang mengingat kaum perempuan banyak yang ikut menginginkan suatu kedudukan dan pemimpin? Kalau urusannya sebelum terjadi, maka perintah Nabi SAW untuk menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki Muslim, tidak cacat, dan dari Quraisy, dan beberapa syarat-syarat lainnya. Seharusnya, tetapi ketika sudah terjadi, maka Nabi SAW menyatakan ma'aqamu fikumus shalah. Ketika kita bertanya masalah ini, mereka jawab, bukan Rasulullah SAW menyatakan mujadda'ul atraf, tetaplah kalian bersama penguasa kalian walaupun mereka turunan budak. Itu pelanggaran pertama. Walaupun mereka mujadda', terpotong hidungnya, cacat, itu pelanggaran kedua. Pelanggaran pertama, pelanggaran kedua. Selama mereka masih muslim, Rasulullah menyatakan sabarlah. Maka demikian pula pelanggaran-pelanggaran lainnya. Barakallahu fikum. Adapun Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat yang sangat jelas dan tegas, La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Enggak akan baik keadaan satu kaum kalau mereka dipimpin oleh perempuan. Enggak akan baik. Berbagai macam bentuk kejelekan-kejelekannya, bukan hanya hancur ya. Tetapi bentuknya tidak hancur, tetapi akhlaknya hancur. Bisa jadi bentuknya masih tetap negara yang tidak runtuh, tetapi hancur agamanya, hancur ilmunya, hancur segala macam sisi-sisi sendi-sendinya. Bisa jadi la yuflih, enggak akan falah satu kaum yang memilih wanita sebagai pemimpinnya. Itu ancaman. Rasulullah SAW. Apakah bantahan instabilitas jika pada suatu daerah terdapat perpecahan, namun perpecahan yang dimaksud adalah terjadi di dalam ikhwan salafi? Ikhwani fiddina azakumullah, kita berbicara muslimin secara umum dalam sebuah negara. Kalau salafi itu tuh bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi. Itu pemahaman. Kita berbicara kembalilah kepada salaf, kepada pemahaman sahabat dan tabi'in. Insyaallah kita selamat. Karena Allah memuji mereka, Nabi memuji mereka. Itu saja. Enggak ada pemimpinnya atau imamnya, enggak ada. Enggak ada organisasinya, enggak ada partainya, PSSI, enggak ada. Partai Salafi seluruh Indonesia, enggak ada. Sehingga barakallahu fikum dikatakan perpecahan, yang enggak ada perpecahan. Karena kita bicara salaf, ya sahabat dan yang mengikutinya.
Ini ribut dan sebagainya. Yang ada adalah siapa yang tetap di dalam dan siapa yang keluar. Ada yang masuk dalam pemahaman tersebut, ada yang keluar dari pemahaman tersebut, ada yang istiqomah dalam pemahaman tersebut, ada yang menyimpang dari pemahaman tersebut. Itu yang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam wa nasallahu thabat ala tauhid wa sunnah. Kita berharap pada Allah agar kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menuduh orang berjenggot celana cingkrang sebagai teroris? Ya. Kita jawab tidak semua. Karena memang ada yang sunnahnya hanya pada jenggotnya, hanya pada kulit luarnya, hatinya khawarij. Ada. Dan itu yang membuat kita miris. Yang disebut oleh para ulama bahwa mereka memiliki kesalahan 2 kali lipat dan dua-duanya besar. Kesesatan pada dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia mencoreng ajaran Islam dan ajaran sunnah. Dikira ajaran sunnah seperti itu, dikira ajaran Ahlus Sunnah seperti itu, dikira ajaran Salafi seperti itu, dikira ajaran Islam secara keseluruhan seperti itu. Itu dosa yang tidak kalah besarnya dari yang pertama. Dia sesat dan dia mencoreng nama baik agama. Apakah hanya Arab Saudi yang menggunakan hukum Allah yang dikatakan negara muslim? Apa benar termasuk Indonesia ini negara kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Ikhwani fi din a'azakumullah. Ketika Rasulullah SAW akan memerangi satu kaum, Rasulullah SAW menunggu sampai fajar. Sudah sampai di desanya, tunggu. Terdengar suara azan, tidak jadi diperangi. Tidak jadi diperangi. Negara muslimin. Silakan lihat dalam riwayat Muslim dalam bab jihad. Itu aturan perang. Maka kalau kira-kira negeri ini mau diserang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ditunggu pada fajar. Ya bersaut-sautan azannya dari ujung sampai ujung. Masa masih ragu kalau negaranya muslimin? Ikhwan ibn a'azakullah. Yang kedua, penguasanya muslim apa kafir? Muslim, alhamdulillah. Tapi hukum-hukumnya mana yang bertentangan dengan ajaran agama? Tidak boleh mencuri, ditangkap oleh polisi. Emang mencuri halal? Ya haram dari dulu. Bagaimana khamar, narkoba? Dilarang di sini. Sekian banyak sesuai. Barakallahu fikum. Kalau ada yang tidak sesuai, kata para ulama, jangan taati. Apa yang tidak sesuai dengan ajaran agamamu, tetapi jangan lepaskan tangan dari ketaatan. Barakallahu fikum. Karena ada satu yang menyelisihi sunnah, kemudian kita tidak taati, udah kita nggak mau nuruti. Lampu merah pun tabrak aja. Begitu. Kalau macet, siapa yang rugi? Ya kalian sendiri. Ajib. Cara berpikirnya aneh mereka ini. Saya pernah berjalan dengan seseorang yang seperti itu dulu ketika masih kuliah. Saya mau naik tangga penyeberangan, diseret. Ngapain ikut taati pemerintah katanya? Kita nyebrang saja dari bawah, loncat pagar. Ajib. Cara berpikirnya aneh. Ini orang aneh. Itu kan urusannya dengan kita sendiri. Apalagi pakai pakaian Islam suruh naik-naik, loncat pagar, bisa robek baju. Belum lagi bisa ketabrak, kecelakaan. Apa urusannya dengan kebencian kalian pada penguasa karena zalim, karena ini dan karena itu? Kemudian kita tidak mentaati urusannya. Yang lebih aneh lagi dari cerita seseorang di luar negeri. Ini negeri kafir. Maka saya meyakini halal harta mereka. Sehingga kalau ke supermarket mereka mencuri. Ini halal.
Kata mereka, bukan nilai pulpennya, kata dia, tapi keyakinan kita bahwa ini halal. Astagfirullah. Kalau ketangkep kan memalukan. Muslim nyolong. Karena mereka orang kafir semua. Ada yang nyolong Muslim. Habis agama Allah dicela oleh mereka, dicerca oleh mereka. Ini cara berpikir khawarij. Sehingga barakallahu fikum, saya yakin mereka juga paham. Kalau tidak semua orang berjenggot itu teroris. Tetapi sebagaimana biasanya di sana nun jauh, di sana ada provokator yang ingin memprovokasi agar mereka yang beragama Islam harus ditumpas habis. Pokoknya beragama Islam, menjalankan sunnah, ngaji harus disikat. Ada nun jauh di sana. Itu lihat teroris. Kata yang di sini, sudah saya tangkap. Masih ada lagi tuh. Tangkap lagi. Sudah saya tangkap. Masih ada lagi itu di majelis itu, di Masjid Agung di Cilacap itu yang sedang bikin kajian. Kan aneh. Kita anti teroris tapi dituduh teroris. Apa kata gembongnya Amerika ketika berbicara tentang Universitas Islam Madinah? Kata mereka, ganti kurikulumnya karena itu mencetak teroris. Sebenarnya saya mau tanya, yang lulusan sana kemudian jadi teroris, dan yang lulusan sana kemudian jadi baik, bahkan duduk di pemerintahan, bahkan duduk di tempat-tempat yang tinggi, banyak mana? Ajib, aneh cara berpikirnya. Ini barakallahu fikum dihadapi dengan sabar dan takwa. In tasbiru wa tattaqu lan yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, enggak ngaruh. Silakan bikin provokasi sebanyak-banyaknya. Silakan bikin berbagai macam sandiwara-sandiwara untuk memojokkan umat Islam. Enggak akan berhasil rencana mereka. Abadan. Mengapa? Kami bukan bensin yang bisa disulut. Gitu. Kami bukan bensin yang mudah disulut. Bahkan bukan minyak tanah. Nggak bisa gampang disulut. Kami punya komitmen untuk menjaga negeri kami sendiri. Jawab dengan tegas. Walafu minkum barakallahu fikum. Suaranya sudah agak habis. Jadi banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Walafu minkum, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara atau mengucapkan, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti kebenaran di atas Quran dan Sunnah, bertauhid dan berpegang dengan Sunnah, dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Semoga negeri kita ini jadikan negeri yang makmur, aman, tentram, dijadikan sebagai baldatun thayyibatin wa rabbun ghafur. Semoga Allah kasih beri hidayah penguasa kita dan jajaran-jajarannya, sipil dan militer. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Semoga Allah jadikan mereka semua mengikuti sunnah. Itu harapan seluruh kaum muslimin, agar negeri ini menjadikan negeri yang barakah, agar negeri ini negeri yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Law anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakat minas sama' wal ard." Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.